pagi. Selamat pagi Rini. Selamat pagi Uki. Selamat pagi juga untuk pemirsa semua dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama dengan saya Suki Abdul dan juga tentunya rekan saya. Saya Rini Reski. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Senin 6 Februari 2023 selengkapnya. TVR 09 kita awali dengan informasi dari DPR RI yang menilai kasus pembakaran Al-Quran ini mencederai toleransi umat beragama. DPR RI meminta umat Muslim Indonesia tidak terprovokasi dengan aksi tersebut serta menolak segala bentuk kebencian dan juga ekstremisme. Aksi pembakaran Al-Quran yang dilakukan oleh politikus sayap kanan Swedia, Rasmus Paludan, menuai kecaman di seluruh dunia, termasuk Indonesia, karena hal tersebut tidak dibenarkan dalam kaidah-kaidah ajaran agama apapun. Tindakan pembakaran Al-Quran merupakan bentuk ekspresi kebencian terhadap umat Islam dan tidak bisa digabungkan dengan kebebasan berekspresi. Anggota Komisi 1 DPR RI Hasbi Ansori mengatakan, tindakan semacam itu bisa memicu kemarahan umat Muslim di seluruh dunia. Untuk itu, Ansori mengingatkan umat Muslim di Indonesia untuk tidak terprovokasi dengan aksi tersebut dan menolak segala bentuk kebencian dan ekstremisme. Jadi pertama kali saya menghimbau dan mengajak semua rakyat Indonesia, umat Muslim untuk jangan terpancing. Bahwa kita tetap menjaga keberagaman, bahwa toleransi di Indonesia ini jangan terpengaruh oleh sikap politisi atau oknum lain daripada negara Swedia. Jadi sekali lagi kita jangan terpengaruh, kita tetap menjunjung tinggi toleransi ini dan Indonesia damai dengan membebaskan semua agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sebagai anggota DPR RI berharap masyarakat Indonesia jangan terpengaruh. Kita ini cinta damai, kita toleransi, dan itu adalah oknum daripada politisi daripada negara lain. Salah satu bentuk juga mungkin nanti kita akan usulkan daripada mungkin DPR melalui BKSAP untuk mengklarifikasi terhadap tindakan daripada politisi tersebut. DPR RI meminta pelaku pembakaran Al-Quran untuk ditindak secara tegas. Hal ini sangat mencederai toleransi umat Islam di seluruh dunia. Kebebasan ekspresi harus dilakukan secara bertanggung jawab. Andre TVR Parlemen melaporkan. Berarti kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Di sini sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. DPR RI menegaskan akan terus mengawasi progres pembangunan IKN tersebut. Tentunya peran serta masyarakat juga dinilai penting agar pembangunan IKN tepat juga serta efektif. Komisi 5 DPR RI akan terus mengawasi pembangunan IKN agar berjalan dengan lancar dan efektif. Selain itu, Komisi 5 DPR RI berharap pembangunan IKN didukung penuh oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan IKN Nusantara akan memasuki masa konstruksi kuartal 1 pada awal tahun 2023 ini. Pembangunan akan dimulai pada kawasan Istana Presiden hingga kantor Kementerian Koordinator. Anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras akan terus mengawasi progres pembangunan di IKN yang bersumber dari dana APBN. Selain itu, Aras berharap seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan IKN dan didukung penuh oleh rakyat Indonesia. Setelah kami kunjungi tahun kemarin, itu infrastruktur jembatan sudah 90% lebih, ya, mungkin sekarang sudah lebih dari itu lagi. Mudah-mudahan ini juga segera dimaksimalkan. Yang kedua tentu jalan-jalan yang sementara dibangun sekarang ini kan betul-betul dalam pengerjaan siang malam. Mudah-mudahan ya apa yang menjadi rencana semula betul-betul bisa dilaksanakan. Dan kami terus mengawasi karena ini kan menggunakan APBN. Ya, untuk sementara menggunakan APBN. Ya, harapan besar kita bahwa pembangunan-pembangunan yang lain itu tidak bertumpu pada APBN. Kita berharap bahwa swasta juga ikut serta sehingga betul-betul pembangunan IKN ini mendapat dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah mengeluarkan 24 triliun rupiah untuk pembangunan infrastruktur di IKN. Hingga kini pembangunan sudah mencakup bendungan, jalan tol, jembatan, dan rumah susun untuk pekerja konstruksi. Halim Amrullah, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, DPR RI menilai anggaran rumah dinas menteri sebesar 14 miliar rupiah merupakan angka yang fantastis. Nah, pemirsa, informasi selengkapnya tentunya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu, tetaplah bersama kami di TVR 09. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Berada di organisasi yang memperjuangkan kaum buruh, ini menjadi langkah awalnya untuk bisa bersuara dan berani mengambil langkah untuk berjuang. Kaum buruh Indonesia sampai hari ini masih sebatas memperjuangkan perut. Alasan Ibu bisa fokus terhadap tenaga kerja khususnya kaum buruh Indonesia itu apa sih, Bu? Kenapa kita di Indonesia khususnya gitu ya tidak menempatkan posisi perempuan pada posisi yang terhormat, punya hak dan kewajiban yang sama. Dikenal dengan pribadi yang tegas, siapakah sosok yang saya maksud? Simak obrolan lengkapnya hanya di Perempuan Parlemen. Iya, kita kembali di TVR 09 pemirsa. Pemirsa, ini DPR RI menyesalkan sikap pemerintah yang tidak melaporkan secara mendetail anggaran untuk pembangunan rumah menteri biaya sebesar 14 miliar rupiah. Untuk satu unit rumah menteri ini dinilai fantastis dibandingkan dengan harga jual tanah di IKN saat ini. Anggota Komisi 5 DPR RI menilai anggaran rumah dinas menteri sebesar 14 miliar rupiah merupakan angka yang fantastis. Untuk itu Komisi 5 DPR RI akan melakukan koreksi sebagai bagian dari fungsi pengawasan kepada pemerintah. Anggota Komisi 5 DPR RI Edi Santana Putra menilai biaya 14 miliar rupiah untuk satu unit rumah menteri terhitung fantastis bila dikomparasi dengan harga jual tanah di IKN saat ini. Edi mengatakan pemerintah tidak melaporkan secara detail mengenai anggaran untuk rumah menteri, melainkan hanya anggaran grand design pembangunan IKN. Ya, khusus di IKN ini kami sebetulnya tidak banyak bisa berbuat sesuatu karena tidak dilaporkan ya secara detail gitu ya. Apa yang dilakukan di sana hanya rencana besarnya ada IKN ya, ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Dan ada suatu perencanaan ya, perkotaan lah. Isunya sudah ingin membangun rumah menteri gitu. Yang nilainya fantastis, nah itu harus kita koreksi lagi gitu, pengawasan. Bangunan itu mewah lah sudah ya, per meter itu 10 juta. Kalau bangunan rumah menteri 500 katakanlah ya, baru berapa gitu ya. Ya. Kalau 1.000 baru 10 miliar, 500 5 miliar. Nah itu saja ukurannya. Sementara itu Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Supriyanto menyebut pembangunan 36 rumah untuk menteri di IKN akan dilengkapi dengan seluruh perabotan rumah tangga di setiap masing-masing unit. Paji dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Guna menepis keraguan masyarakat terkait RUU Kesehatan yang menuai reaksi dari banyak pihak, di sini DPR RI menegaskan pembahasan RUU Kesehatan didasari perbaikan kelemahan, serta juga kekurangan yang ditemukan di lapangan. Nah, pemirsa, pembahasan RUU Kesehatan juga melibatkan seluruh lapisan masyarakat hingga organisasi kesehatan.
Anggota Badan Legislasi DPR RI menyebut tudingan masyarakat tentang dampak RUU Kesehatan pada dunia medis sebagai persepsi yang wajar dalam berpendapat. Pembahasan RUU Kesehatan menuai banyak reaksi dari banyak pihak, salah satunya protes dari Ikatan Dokter Indonesia. Anggota Balik DPR RI Firman Subagio meyakini bahwa pembahasan RUU didasari untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ditemukan di lapangan. Ia menambahkan pembahasan RUU Kesehatan telah melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk sejumlah organisasi kesehatan untuk menyampaikan aspirasinya. Ya itu kan tergantung persepsi kelompok kan biasa. Tapi kan perlu disadari bahwa sebuah undang-undang dibuat itu kan berarti untuk perbaikan. Nah, kenapa ini ada undang-undang yang dibuat? Artinya bahwa selama ini ada kelemahan. Nah, kelemahan kan harus diperbaiki. Bagaimana memperbaiki? Ya menggunakan regulasi. Oleh karena itu, karena ini menjadi kewenangan negara, maka DPR bersama Presiden menginisiasi untuk membuat undang-undang ini. Nah, tujuannya adalah undang-undang ini harus diundangkan yang isinya jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Oleh karena itu, semua stakeholder itu udah kita undang, udah kita libatkan. IDI udah kita undang, perawat kita undang, semua kita undang. Oleh karena itu dalam kolaborasi undang-undang Omnibus Law ini adalah untuk menyederhanakan dan untuk mengatur segala sesuatu yang belum diatur. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah hingga saat ini tidak punya kewenangan apapun soal isu kesehatan dan kedokteran di Indonesia. Menurutnya, kewenangan tersebut harus dimiliki pemerintah untuk mengatur masalah kesehatan. Panji dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen Mekarta, DPR RI meminta pemerintah mengambil langkah tegas dalam penyelesaian kasus Mekarta. Selain penyelesaian dengan melibatkan aparat penegak hukum, penguatan kebijakan perizinan ini dinilai dapat mencegah kasus serupa terulang kembali. Anggota Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah segera mengusut tuntas kasus Meikarta agar hak-hak konsumen dapat terpenuhi, serta untuk menjaga kepercayaan publik terhadap dunia properti di Indonesia. 18 anggota Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta atau PKPM dikenakan gugatan senilai 56 miliar rupiah oleh PT MSU. Anggota Komisi 5 DPR RI Suryadi Jaya Purnama mendorong pemerintah untuk mengambil langkah tegas dalam melindungi konsumen Meikarta. Menurutnya, terdapat indikasi penipuan dalam proyek Meikarta, di mana pengembang Meikarta tidak dapat menepati janjinya untuk menyediakan unit bangunan. Kami sudah menerima keluhan dari beberapa masyarakat cukup banyak, bahkan ada yang seluruh gajinya digunakan untuk membeli aset di Meikarta. Rumahnya lama dijual gitu, tetapi begitu rumahnya dijual, gajinya sudah digunakan untuk pinjaman di perbankan. Ternyata rumahnya tidak ada, gajinya sudah habis, unit yang di Meikarta ini tidak dia dapatkan. Sehingga ini selain aspek hukum, tapi juga harus ada keadilan secara sosial gitu. Jangan sampai Meikarta melakukan kezoliman terhadap konsumennya, tetapi pemerintah tidak berbuat gitu ya. Karena ini bisa mempengaruhi kepercayaan publik terhadap dunia properti di Indonesia. Suryadi menilai kasus Meikarta dengan konsumen merupakan permasalahan serius karena dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap dunia investasi dan properti di Indonesia. Lebih lanjut, Suryadi mendorong penyelesaian kasus Meikarta melalui dua pendekatan, yakni oleh aparat penegak hukum dan penguatan kebijakan perizinan serta punishment oleh pemerintah agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Nah, pemirsa, belum lama ini tentunya politisi sayap kanan Swedia Denmark, yaitu sekaligus pemimpin partai Strømkurs, Rasmus Paludan, membakar sebuah Al-Quran di depan kantor Duta Besar Turki di Swedia. Adapun diketahui pembakaran Al-Quran tersebut atas izin pemerintah dan di bawah perlindungan polisi. Kita akan simak informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini. Tetap di TVR 09. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen.
hanya di TVR Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker, membawa perlengkapan makan sendiri, sediakan hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan TVR 09. Nah pemirsa, di sini DPR RI menilai kasus pembakaran Al-Quran mencederai nilai-nilai toleransi dalam beragama, serta menyakiti umat Islam di dunia tentunya. Dan oleh karena itu DPR RI meminta pemerintah Swedia menindak tegas pelaku pembakaran Al-Quran agar kasus serupa tidak terulang kembali. Meski mengutuk keras kasus pembakaran Al-Quran, di sini DPR RI meminta masyarakat Indonesia tidak terprovokasi serta tetap menjunjung tinggi nilai toleransi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Indonesia mengutuk keras pembakaran Al-Quran yang dilakukan Rasmus Paludan, politisi anti-imigran, dan pimpinan partai sayap kanan Denmark, Strand Kurs, di depan Kedutaan Besar Turki di Stockholm, Swedia. Aksi ini dilakukan sebagai protes dan desakan agar Turki segera merestui Swedia jadi bagian dari keanggotaan NATO. Namun, akibat peristiwa ini, Turki menangguhkan pembicaraan dengan Swedia dan Finlandia mengenai permohonan tersebut. Aksi mengagetkan ini pun menyulut demonstrasi di sejumlah negara Muslim. Saat konferensi parlemen negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam ke-17 di Algiers, Aljazair, BKSAP DPR RI meminta pemerintah Swedia menindak tegas pelaku pembakaran Al-Quran karena dianggap telah mencederai nilai-nilai toleransi dalam beragama, serta menyakiti umat Islam di dunia. Pemerintah Swedia harus menindak ke masyarakatnya. Indonesia sebagai negara yang diamanahkan oleh konstitusinya untuk terlibat mewujudkan perdamaian dunia, tentu tidak ingin muncul di dunia ini hal-hal yang bisa memicu kerusuhan dan keributan. Meskipun dalam waktu yang selama, tentu umat Islam harus bisa menahan diri, tidak perlu emosi menyikapi. Tetapi perlu Swedia, pemerintahnya mengambil tindakan. Tidak boleh atas nama demokrasi menciderai dan menyakiti. Ini bukan kebebasan, tetapi ini penghinaan. Kita harus bedakan antara kebebasan dengan penghinaan terhadap salah satu agama dan kitab suci dari agama tertentu. Sikap pemerintah Swedia atas aksi pembakaran ini juga amat disayangkan. DPR RI pun menyoroti standar ganda demokrasi yang diterapkan negara barat. Tentunya ya kita terus meminta bahwa pemerintah Swedia harus memberikan sanksi yang tegas, sikap yang tegas bahwa tidak boleh membakar kitab-kitab suci agama lain, tidak boleh menghina simbol-simbol agama lain. Karena ya kalau misalnya itu terjadi di Indonesia, tentu pasti akan membuat amarah yang besar.
DPR RI mengutuk keras aksi pembakaran ini dan mendorong Indonesia menjadi salah satu negara penggerak toleransi antar umat beragama. Kasus ini harus menjadi pembelajaran bagi seluruh negara dengan menghargai berbagai instrumen yang ada pada tiap agama. Kita kan mayoritas masyarakat kan kita Muslim ya, tentunya kita sangat mengutuk tindakan yang dilakukan oleh oknum warga Swedia ya itu, dan mudah-mudahan jangan terjadi lagi ya. Bangsa Indonesia harus menjadi motor dari bagaimana membangun toleransi sesama umat beragama. Mari kita bangun ya. Bukan saja di Indonesia, tetapi kita melangkah lebih jauh dalam konteks internasional. Meski begitu, masyarakat Indonesia tidak boleh terprovokasi. Jangan sampai apa yang dilakukan oleh Rasmus ditelan mentah-mentah dan terperangkap dalam berbagai kepentingan yang mungkin ada di balik aksi tersebut. Saya kira ya kita juga harus hati-hati ya, karena mungkin ini juga tindakan provokasi, kita tidak tahu, jadi jangan terlalu cepat untuk bereaksi begitu. Nah itu yang dipentingkan sih, jadi jangan sampai ada tindakan-tindakan yang sifatnya memprovokasi begitu, kemudian ditangkap secara mentah-mentah sehingga membuat aksi provokasi itu membuat kita terperangkap dalam kepentingan mereka. Umat Muslim di Indonesia diminta untuk tidak terprovokasi. Lebih baik saling menyebarkan nilai-nilai toleransi, menghargai antarumat beragama, dan hidup berdampingan, serta menolak segala bentuk kebencian dan ekstremisme. Saya menghimbau dan mengajak semua rakyat Indonesia, umat Muslim untuk jangan terpancing. Bahwa kita tetap menjaga keberagaman, bahwa toleransi di Indonesia ini jangan terpengaruh oleh sikap politisi atau oknum lain daripada negara Swedia. Dan Indonesia damai dengan membebaskan semua agama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kebebasan berekspresi harus digunakan secara bertanggung jawab. Pemerintah harus tegas terhadap negara yang mentoleransi tindakan ini. Perbedaan bukan untuk dieksploitasi, karena toleransi beragama tumbuh dari kedewasaan dalam menerima keberagaman. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Nah, pemirsa, tentunya kita di sini juga mengutuk keras atas kejadian pembakaran Al-Quran tersebut ya, pemirsa. Ya. Nah, Uki, kamu tuh tahu kan permainan yang lagi viral saat ini, lato-lato? Tahu. Tapi ini kalau misalnya ngomongin permainan lato-lato sih aku jujur nggak bisa ya. Nggak bisa? Ternyata ini aku pikir juga gampang, mudah, tapi ternyata juga membutuhkan konsentrasi dan juga keahlian khusus. Rini bisa nggak kira-kira? Aku sih nggak bisa, karena udah pernah coba juga ternyata nggak bisa. Nah pemirsa, lato-lato ternyata sudah ada sejak tahun 1990-an. Dan kali ini kita akan simak tayangan mengenai permainan apa saja yang pernah ada pada zaman tahun 90-an. Tahun 90-an berarti zaman kita pada saat kita usia lahir. Nah pasti pemirsa Anda nanti kita akan kembali menyaksikan bagaimana informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen.
mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Iya pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Ya pemirsa, ini Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman budaya. Hampir setiap daerah memiliki adat dan juga kebudayaan yang unik dan juga menarik. Salah satu hasil budaya adalah permainan tradisional yang biasa dimainkan oleh anak-anak nih. Nah pemirsa, kalau misalnya kita throwback ya Uki ya, mengingat masa kecil kita dulu, apa saja sih permainan-permainan pada saat masa kecil dulu. Namun nih pemirsa, permainan tradisional Indonesia yang bervariasi tersebut kini mulai tergerus. Dan juga anak-anak zaman sekarang lebih memilih bermain gadget atau video game. Padahal permainan tradisional banyak sekali manfaatnya. Nah, salah satu manfaat dari permainan tradisional ini nih, pemirsa dan juga Rini, yaitu dapat melatih kreativitas serta meningkatkan kemampuan motorik. Dengan adanya interaksi dalam bermain permainan tradisional dapat meningkatkan kemampuan komunikasi anak-anak. Nah, tanpa berlama-lama pemirsa, mari kita saksikan permainan tradisional apa saja yang masih marak dimainkan di zaman ini pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Bicara soal permainan, mungkin anak-anak zaman sekarang lebih mengenal video game atau permainan modern lainnya. Sementara pada tahun 1970-an, anak-anak bermain dengan permainan tradisional. Permainan tradisional asli Indonesia sendiri sebenarnya sangat beragam. Hampir setiap daerah pasti memiliki minimal satu permainan tradisional yang lazim dimainkan anak-anak. Nah, apa saja ragam permainan tradisional asli Indonesia tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Layang-layang. Siapa nih di antara kamu yang pernah main layang-layang di lapangan luas? Layang-layang adalah salah satu macam permainan tradisional yang sangat populer di Indonesia. Layangan merupakan lembaran tipis berkerangka yang diterbangkan oleh pemainnya ke udara di area yang lapang. Permainan ini biasanya dilakukan di tempat-tempat terbuka seperti lapangan hingga persawahan. Tak hanya dilakukan anak-anak, orang dewasa pun juga gemar bermain layang-layang. Seiring berjalannya waktu, bentuk layang-layang juga semakin berkembang, seperti bentuk naga, burung, hingga perahu. Permainan tradisional layangan minimal dimainkan oleh 2 orang dan semakin banyak akan semakin seru. Kelereng. Macam permainan tradisional lainnya yang umum digemari anak laki-laki ialah kelereng. Pada beberapa daerah di Indonesia, kelereng memiliki sebutan lain yang berbeda-beda. Di daerah Jawa, kelereng disebut nekeran. Di Betawi disebut gundu, di Palembang disebut ekar, dan di Banjar disebut kleker. Kelereng sendiri memiliki bentuk bulat dan terbuat dari kaca, tanah liat, atau agate. Umumnya, kelereng memiliki diameter setengah inci atau 1,5 cm. Aturan dalam permainan kelereng juga cukup beragam. Hal ini tergantung dari tradisi di daerah masing-masing. Namun pada umumnya, sebelum memainkan kelereng, terlebih dahulu pemain membuat garis atau gambar kotak lintasan dan menaruh beberapa kelereng. Setelah itu, masing-masing pemain menyentilkan kelereng tersebut dengan jarak yang disepakati. Apabila beberapa kelereng keluar dari lintasan, maka kelereng akan menjadi miliknya. Lompat karet. Lompat karet merupakan macam permainan tradisional Indonesia yang umumnya sering dilakukan anak perempuan. Sebelum bermain, anak-anak harus mengepang terlebih dahulu karetnya sehingga menjadi sebuah tali yang panjang. Cara mengepangnya yaitu menyambungkan 2 karet pertama dengan 2 karet selanjutnya, sehingga bentuknya memanjang 3 hingga 4 meter.
Jumlah pemain lompat tali minimal dilakukan 3 orang, di mana 2 orang pemain membentangkan dan memegang tali, sementara pemain lain harus melewati atau melompat tanpa menyentuh tali tersebut. Pemain yang terkena tali karet saat melompat dianggap kalah, sehingga harus berhenti bermain dan bertukar dengan temannya. Yang berikutnya ada congklak. Permainan yang dimainkan 2 orang ini cukup dikenal hampir di seluruh wilayah Indonesia. Orang Jawa menyebutnya dengan bermain dakon, sedangkan warga Sumatera menamainya congklak. Permainan ini disebut dentuman di Lampung dan mokaotan di Sulawesi. Congklak dimainkan menggunakan cangkang kerang yang juga disebut biji congklak dengan papan congklak yang memiliki 16 lubang. Total keseluruhan biji congklak ada 98 buah yang nanti akan diisi pada lubang papan congklak masing-masing 7 buah. Aturan permainan congklak cukup mudah. Pemain pertama membagikan biji dari satu lubang ke lubang lain, termasuk milik lawan. Jika biji terakhir berakhir di lubang yang masih ada biji congklak, biji tersebut diambil dan disebarkan kembali pada lubang lainnya. Namun, jika biji terakhir jatuh pada lubang yang kosong, pemain dianggap mati atau berhenti sejenak. Giliran pemain lawan melakukan hal yang sama sampai ia berhenti pada lubang yang tak ada bijinya. Begitu seterusnya, sampai ada yang memiliki jumlah biji terbanyak dan dialah yang menang. Yang terakhir ada bola bekel. Salah satu macam permainan tradisional yang digemari anak perempuan ialah bola bekel. Permainan bola bekel pada dasarnya merupakan permainan sederhana tapi syarat makna. Permainan bola bekel memiliki manfaat yang baik untuk melatih motorik dan menumbuhkan jiwa sosial. Melalui permainan bola bekel, anak dapat melatih kemampuan berpikir strategi, ketangkasan, kejelian, maupun kejujuran. Menjadi salah satu warisan budaya di Indonesia, siapa sangka ternyata permainan bola bekel dipengaruhi oleh budaya Belanda pada awal kemunculannya. Bekel berasal dari bahasa Belanda bikelen yang artinya membanting tulang. Satu set bola bekel terdiri dari satu bola bekel besar berukuran seperti bola pingpong, serta 6 hingga 10 biji bekel. Jumlah biji bekel bisa beragam sesuai keinginan masing-masing. Peraturan bermain bekel cukup sederhana. Pemain terdiri dari minimal 2 orang. Pemain dimulai dengan melambungkan bola karet, kemudian diikuti dengan menaburkan biji bekel. Sewaktu bola melambung ke atas, pemain mengambil biji bekel yang terserak. Seorang pemain akan meraup jumlah biji sesuai dengan tingkatannya. Nah pemirsa, itu tadi 5 permainan tradisional yang pernah populer pada tahun 1970-an di Indonesia. Meski terlihat sederhana dan ketinggalan zaman, namun bermain permainan tradisional dapat membawa keceriaan dan tawa. Bahkan permainan tradisional bermanfaat dalam perkembangan kecerdasan intelektual dan kreativitas anak. Semoga permainan tradisional dapat dimainkan kembali oleh anak-anak zaman sekarang ya. Sampai jumpa lagi di program Intips berikutnya. Nah, pemirsa tadi sudah ada 5 permainan tradisional di zaman 1900-an. Kalau dari 5 permainan, Rini kira-kira bisa yang mana? Semuanya bisa? Semuanya bisa, tetapi Uki karena dulu aku lahirnya di Sumatera, sebenarnya bekel itu nggak ada di Sumatera. Jadi aku baru tahu bekel itu pada saat aku pindah ke Jakarta. Tapi pernah nyoba mainin juga dong? Sudah pernah nyoba mainin. Dan Uki sebenarnya bukan cuma 5 tadi yang masih sebenarnya banyak. Masih banyak ya permainan-permainan tradisional yang juga mungkin bisa kita ingatkan kembali nih kepada adik-adik, ponakan ataupun juga anak-anak kita di rumah. Dan bisa ini di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Senin 6 Februari 2023. Nah pemirsa, pada pagi hari ini pukul 10 Komisi 2 raker dengan Menteri DN dan juga KPU, Bawaslu dan DKPP. Dan pada siang harinya pukul 14.00 Komisi 6 raker dengan Menteri dan juga Kepala BKPM. Namun pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi hari ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih pemirsa telah menyaksikan TVR 09 pada pagi hari ini. Saya Rina Reski dan juga rekan saya. Dan saya Suki Abdul. Sampai jumpa di TVR 09 esok hari.
Dan TVR Parlemen, Referensi Indonesia.